Soalnya kembali bahwa modal itu akan terfleksi dari volume bisnis. Kalau memang PMN-nya sudah berhenti dan kita punya modal dalam jumlah tertentu, artinya itulah yang akan kita putar sehingga bisa optimal menghasilkan keuntungan. Banyak hal yang kita bisa lakukan, bahwa kita bisa melakukan istilahnya co-garansi bersama teman-teman industri penjaminan yang lainnya, ataupun kita kemudian melakukan regaransi lagi sehingga yang tercover di balance sheet kita tidak sebesar yang kita ambil semula. Jadi banyak hal yang kita bisa lakukan kombinasinya. Kalau di perbankan katakan sindikasi, saya bisa melakukan kogaransi. Kira-kira seperti itu. Oke. Untuk ke depannya nih Pak, begitu kan dengan kondisi COVID-19 ini begitu ya, pastinya juga akan susah untuk menggeliatkan lagi kredit begitu dengan tingkat resiko yang memang cukup besar. Ada strategi bisnis lain atau tidak, atau transformasi bisnis yang dilakukan begitu dari sisi Jamkrindo begitu ya, untuk bisa tetap survive juga di kondisi saat ini nih Pak? Jadi kalau strategi sama tadi, bahwa kita tetap saja harus melakukan penjaminan, cuman bahwa karena resiko itu akan terrefleksi kepada pricing-nya, dan itu akan uh, dilakukan negosiasi sampai dengan market yang acceptable. Tetapi juga dari sisi yang lain, kita juga berusaha menggali pendapatan yang lain. Dalam hal ini adalah subrogasi. Subrogasi itu apa? Subrogasi itu adalah hak tagih kami kepada perbankan, di mana kita sudah melakukan penjaminan, kita sudah membayarkan ganti ruginya karena tidak perform. Nah, kita punya hak tagih. Nah, itu kadang-kadang kita juga harus kerjasama, bagaimana ada dua sisi, bahwa bisnis barunya juga jalan, tetapi bahwa kita melakukan penagihan atas subro itu juga kita bisa masuk lagi sehingga bisa menambah pendapatan kita. Itu yang kita lakukan. Dua hal ini harus seiring. Seperti apa Pak kalau untuk data dari subrogasi sendiri, kan karena ini juga prediksinya juga akan menurun begitu ya, karena juga ada penurunan juga, karena takutnya juga akan ada kesulitan penagihan begitu ya terhadap kredit-kredit yang macet begitu, kemudian juga nanti akan ada penurunan juga iuran jasa penjaminan. Ini seperti apa nih Pak Randi? Tidak bisa tidak, semuanya harus bergerak pada digital. Sama juga teman-teman perbankan, mereka sudah melakukan digitalisasi baik dari sisi transaksi maupun tata cara pembayaran. Dan sama, teman-teman perbankan di lapangan pun itu mereka melakukan penagihan subro itu, dan mereka memberikan fasilitas cara membayar angsuran dengan mobile apps mereka. Kita industri penjaminan atau Jamkrindo, kita sudah bicara dengan teman-teman perbankan bahwa kita sudah ngonek dari sisi IT-nya adalah gugus-gugus, sehingga sama gitu, bahwa pelimpahan, penagihan, rekonsiliasi data kita semuanya kita lakukan berdasarkan data-data digital. Itu salah satu cara yang kita lakukan menyikapi istilahnya new normal ini dan perkembangan teknologi yang memang harus kita sesuaikan seperti perkembangan Hmm. yang ada. Ada penjaminan terhadap fintech juga atau tidak sih Pak? Sejauh ini untuk situasionalnya juga seperti apa untuk penjaminan fintech nih Fintech Pak? sampai dengan saat ini kita berjalan, bisnis penjaminan dengan fintech kita berjalan, dan memang amount-nya kecil-kecil tetapi orangnya sangat banyak.